wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Hari ini Pak Presiden memanggil rapat terbatas beberapa menteri. Dan saya dititipi pesan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan ke seluruh rekan-rekan bahwa hari ini adalah hari di mana jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta orang. Angka ini memiliki makna dua hal yang harus kita sadari. Angka ini membuat kita harus merenung dan ada dua momen penting yang harus kita sadari. Momen yang pertama adalah ini saatnya kita untuk berduka karena ada banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat. Ada lebih dari 600 tenaga kesehatan juga yang sudah gugur dalam menghadapi pandemi ini. Dan mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat kita juga sudah meninggalkan kita. Itu momen pertama yang harus kita lalui. Bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah, dari seluruh rakyat Indonesia atas angka ini. Momen kedua, kita juga harus sadar bahwa kita harus terus bekerja sangat keras. Sehingga pengorbanan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita, terutama tenaga kesehatan, itu tidak sia-sia. Nah, bagaimana bekerja keras ke depannya? Bekerja sangat keras, bekerja ekstra keras. Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah, bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Ya, kita teruskan kerja keras kita. Bapak Ibu, semua orang ahli epidemiologi mengatakan kepada saya bahwa untuk mengatasi pandemi ini, satu hal utama yang harus kita ingat. Kita harus mengurangi laju penularan dari virus. Istilah kerennya yang pasti Bapak Ibu juga sudah lihat di video-video yang beredar, kita harus flatten the curve. Kita harus mengurangi laju penularan virusnya. Sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespons terhadap virus ini. Ketiga, kita bisa secara gradual terus mengurangi penularan virus ini sampai insya Allah suatu saat kita bisa menghilangkannya sama sekali atau mengeradikasi virus ini. Tapi kembali Bapak Ibu, satu hal yang paling penting ya kita harus ingat bersama, di mana kita bekerja sangat keras untuk capai adalah bagaimana kita menurunkan atau mengurangi laju penularan virus. Dan untuk itu ada dua hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Ada dua hal yang kita harus kerja keras, sangat keras, ekstra keras bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, untuk mengurangi laju penularan virus. Kita harus sangat disiplin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sangat susah dan ini tidak bisa dilakukan seorang diri oleh pemerintah tanpa bersama-sama rakyat, seluruh komponen bangsa membangun gerakan disiplin ini. Kehidupan kita pasca pandemi dan sebelum pandemi akan berbeda, teman-teman. Kita harus memastikan, kita harus bekerja keras, mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan keluarga kita, dan seluruh rakyat yang ada di lingkungan kita, agar kita disiplin protokol kesehatannya kita patuhi. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah satu hal utama yang harus dilakukan untuk mengurangi laju penularan virus ini. Hal kedua
yang kita harus lakukan bersama-sama, kita harus bekerja keras bersama-sama adalah dengan melakukan testing, tracing, dan juga isolasi mandiri. Ini tanggung jawabnya ada di Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa program testing dari rakyat yang diduga terkena, agar kita bisa mengidentifikasi dan mengurangi laju penularan. Kita harus juga melakukan tracing atau pelacakan terhadap kontak erat dari yang sudah positif, sehingga kita bisa mengurangi laju penularan. Dan kita harus menyiapkan tempat isolasi yang nyaman, agar yang bersangkutan bisa sembuh tanpa menulari teman-teman yang lain, untuk mengurangi laju penularan itu tadi. Di sini kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras, untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik. Bapak Ibu, itu yang saya ingin sampaikan sore ini. Pertama, ini adalah momen di mana kita harus berduka. Yang kedua, ini adalah momen di mana kita harus bekerja keras, harus bekerja sangat keras, harus bekerja ekstra keras untuk memastikan dua hal tadi. Disiplin protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan kita lakukan dengan baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, tetangga kita, dan teman-teman kita. Dan yang kedua, kita harus secara disiplin, terkoordinasi, bekerja bersama-sama. Kami nanti di Kementerian Kesehatan akan bekerja sangat keras untuk bisa memastikan bahwa program testing, program tracing, dan isolasi bagi yang terkena itu bisa segera kita lakukan. Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening the curve. Dengan ini kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini. Saya percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar untuk bisa melakukan ini bersama-sama. Dan kalau seluruh modal sosial rakyat Indonesia sudah bersatu, saya yakin apapun masalahnya kita bisa atasi bersama. Semoga Indonesia saat ini lebih baik dari Indonesia saat lalu, dan semoga Indonesia di masa depan lebih baik dari Indonesia di masa kini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.